Malam itu, aku benar-benar tidak siap. Tante Rani, tetangga yang sejak kecil selalu kuanggap seperti keluargaku sendiri, tiba-tiba berubah. Tatapannya, suaranya, caranya memanggil namaku, semuanya berbeda. Aku Adi, 26 tahun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasakan godaan yang tidak seharusnya terjadi. Aku masih ingat jelas. Pintu rumahnya yang setengah terbuka, lampu temaram, dan aroma parfum lembut yang tak pernah kupikir akan memancing pikiranku sejauh itu. Entah kenapa malam itu dia memintaku masuk. Entah kenapa juga, aku tidak menolak. Dan sejak aku melangkah, aku tahu, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Namaku Adi, 26 tahun, dan sejak kecil aku sudah mengenal seorang wanita yang begitu dekat dengan keluargaku. Namanya Tante Rani, tetangga sebelah rumah yang usianya 30 tahun. Sejak dulu, beliau selalu memperlakukanku seperti keponakannya sendiri. Setiap kali aku pulang kerja, beliau selalu menyapa dari teras rumahnya, tersenyum ramah dengan rambut hitam panjang yang digerai santai. Malam itu seharusnya menjadi malam biasa. Aku baru pulang lembur, tubuh masih lelah, dan udara hujan membuat jalanan lebih dingin dari biasanya. Saat masuk gang rumah, lampu teras rumah Tante Rani tampak masih menyala. Biasanya jam segini beliau sudah tidur. Saat aku melewati pagar rumahnya, pintu depan tiba-tiba terbuka sedikit. Suara lembutnya memanggil, "Adi, kamu baru pulang." Aku menoleh. Di balik pintu yang terbuka separuh itu, aku melihat Tante Rani mengenakan kaos rumah longgar dan celana pendek selutut. Rambutnya sedikit berantakan, seolah baru selesai mandi atau baru bangun dari tidur. "Iya, Tan. Baru kelar lembur," jawabku sambil tersenyum. Beliau membuka pintu lebih lebar lalu berkata, "Masuk sebentar, Tan buatkan minuman hangat. Kamu pasti capek dan kedinginan." Aku sempat ragu, tapi rasa capek dan dingin membuatku mengangguk. Aku masuk. Aroma wangi sabun dan teh melati langsung memenuhi ruang tamu kecil itu. Tante Rani berjalan ke dapur, dan aku memperhatikan caranya melangkah. Ada sesuatu malam itu, entah apa, tapi tidak seperti biasanya. Tatapannya tadi terasa berbeda. Lebih hangat. Lebih dekat. Tidak lama kemudian, ia kembali membawa 2 cangkir teh. Tangannya sedikit gemetar karena panas, dan saat ia meletakkannya di meja, kaosnya sedikit turun di bahu kanan, memperlihatkan kulitnya yang halus. Ia menyadarinya, dan buru-buru merapikan sambil tersenyum kecil. "Maaf ya, Tante lagi nggak enak badan. Jadi agak berantakan." Aku menelan ludah pelan. Ada sesuatu yang berubah malam itu. Kami duduk berhadapan. Suasana rumahnya sunyi, hanya terdengar suara hujan di luar. Lalu ia bertanya dengan suara pelan, "Adi, kamu capek? Atau, ada yang bisa Tante bantu?" Pertanyaan itu sederhana, tapi tatapan matanya, tenang, lembut, namun dalam, membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada jarak tipis yang mulai hilang di antara kami. Dan saat ia menyentuh tanganku untuk memastikan aku tidak kedinginan, aku tahu, malam itu bukan malam biasa. Itu adalah awal dari perubahan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Tangan Tante Rani menyentuh punggung tanganku hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku menegang. Sentuhan itu hangat, lembut, dan berbeda. Tidak seperti sentuhan seorang tante kepada keponakannya. Ada sesuatu yang membuatku tidak bisa mengalihkan pandangan. "Dingin banget tangan kamu, Di," katanya pelan, seakan khawatir. Aku mengangguk kecil, padahal dingin yang kurasakan bukan lagi dari hujan, melainkan dari getaran aneh yang merayap dari dadaku sampai ke ujung jari. Tante Rani menarik tangannya perlahan, tapi gerakan itu justru membuatku merasakan kehilangannya. Ia bersandar pada sandaran sofa, tubuhnya miring menghadapku, matanya seperti sedang menimbang sesuatu. "Kamu kerja lembur terus, nanti sakit loh." "Tante khawatir," ucapnya lembut. Biasanya aku akan tertawa atau menjawab santai. Tapi malam itu, kata-katanya terasa lebih dalam. Lebih personal. Seolah bukan hanya kekhawatiran tetangga, tapi seseorang yang benar-benar melihatku sebagai pria. Aku mencoba mengalihkan suasana. "Tante sendiri kenapa belum tidur?" Ia tersenyum tipis, namun senyum itu berbeda, lebih tenang, tapi menyimpan sesuatu yang tak biasa. "Tante, tadi nggak bisa tidur. Hujan, dingin, terus, entahlah," katanya pelan sambil memainkan ujung rambutnya. Tatapannya kemudian kembali mengarah padaku. Lama. Tidak berkedip. Seolah mempelajari seperti apa aku kini, sebagai seorang pria berumur 26,
Bukan lagi anak kecil yang dulu sering ia ajari mengerjakan PR. Adi, panggilnya dengan nada yang membuat bulu kuduku meremang halus. Ya, Tan, sekarang kamu sudah bukan anak-anak lagi ya, ia tersenyum, tapi kali ini senyumnya membuat tenggorokanku kering. Tante kadang lupa kalau kamu sudah dewasa. Ia tertawa kecil, namun tawanya seperti mencoba menyembunyikan sesuatu yang lebih rumit. Aku menarik napas, mencoba menjaga batas, tapi suasana rumahnya malam itu membuat batas itu menipis. Tante Rani lalu bangkit, duduk lebih dekat denganku. Jarak bahu kami hanya beberapa sentimeter. Aku bisa mencium aroma lembut tubuhnya, wangi sabun dan sedikit parfum melati. Adi, katanya lagi, lebih pelan. Tante, senang kamu mau mampir, meski cuma sebentar. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenalnya bertahun-tahun, aku melihat seorang wanita, bukan sekadar tetangga atau tante. Ia mengalihkan pandangan cepat, mungkin menyadari betapa dekatnya kami saat itu. Maaf ya, tante kayaknya banyak ngomong hal aneh malam ini, ujarnya sambil menunduk. Aku menggeleng pelan. Enggak, Tan. Aku senang kok dengar tante cerita. Ia menatapku lagi. Tatapan yang sulit dijelaskan, hangat, rindu, kesepian, dan seolah menunggu sesuatu dariku. Suara hujan di luar semakin deras. Dan di ruang tamu kecil itu, ada jarak yang semakin pudar, dan sesuatu yang perlahan-lahan tumbuh tanpa pernah kami sadari sebelumnya. Suara hujan semakin keras, memantul di atap rumah Tante Rani, menciptakan suasana yang lembut namun anehnya, intim. Lampu ruang tamu hanya satu, redup, membuat bayangan kecil menari di dinding. Semua terasa terlalu tenang, terlalu dekat. Tante Rani duduk begitu dekat dariku. Jarak yang biasanya selalu kami jaga, malam itu seolah hilang begitu saja. Aku bisa mendengar tarikan napasnya, pelan, namun berat, seperti sedang menahan sesuatu yang lama ia simpan. Ia merapikan posisi duduknya, mendekatkan bantal kecil ke pangkuannya, lalu memandangku tanpa berkata apa-apa. Tatapan itu cukup untuk membuat dadaku terasa sesak. Adi, suara itu keluar perlahan, seakan takut mengganggu suasana yang sedang terbentuk. Tante boleh jujur sesuatu? Aku menelan ludah pelan. Boleh, Tan. Ada apa? Ia menggigit bibir bawahnya sebentar, kebiasaan kecil yang baru sadar aku perhatikan malam itu. Tindakannya membuat pipiku terasa hangat. Kamu, sekarang beda, katanya lirih. Cara kamu lihat Tante, cara kamu duduk. Tante ngerasa, kamu bukan Adi yang dulu lagi. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Kata-katanya membuat udara di antara kami berubah, seolah ada sesuatu yang ia harapkan aku mengerti sendiri. Tante Rani lalu tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar seperti seseorang yang sedang mencoba menyembunyikan kenyataan. Tante ini ya, ngomongnya aneh terus, ujarnya sambil mengusap rambutnya ke belakang telinga. Aku akhirnya berkata, Tante juga beda malam ini. Ia langsung menatapku. Dalam, tanpa kedip. Beda, ulangnya pelan. Aku mengangguk sedikit. Tante lebih dekat. Hening. Hanya hujan yang berbicara. Tante Rani menunduk sebentar, lalu tersenyum kecil, senyum yang tidak sama dengan senyum ramah sehari-hari. Senyum itu hangat, tetapi juga menyimpan rasa yang tak mudah dijelaskan. Adi, katanya lagi, suaranya sedikit bergetar. Kadang, orang dewasa juga butuh seseorang buat diajak bicara. Buat ditemani. Rumah ini kadang terlalu sepi. Ia menarik napas pelan, lalu menghembuskannya perlahan, seolah membuka sebagian dari dirinya. Tante kesepian, katanya jujur. Dan kamu, malam ini muncul pas Tante benar-benar butuh seseorang. Kata-katanya seperti menampar hatiku. Aku tidak menyangka keramahannya selama ini mungkin menyimpan cerita yang tidak pernah ia bagi. Aku menggeser tubuh sedikit, tidak lagi menjaga jarak. Aku di sini, Tan. Ia mengangkat wajah, kali ini lebih dekat. Mata kami saling bertemu dari jarak yang hanya sejengkal. Nafasnya hangat menyentuh kulit pipiku. Adi, bisiknya, hampir tidak terdengar. Terima kasih. Tangannya perlahan menyentuh lenganku. Sentuhan yang awalnya ragu, kemudian mantap. Aku tidak mengatakan apa-apa. Malam itu, tanpa sadar, aku membiarkan kedekatan itu menjadi kenyataan. Dan untuk pertama kalinya, kami tidak lagi seperti tante dan keponakan. Ada sesuatu yang berubah di antara kami. Sesuatu yang membuat malam itu takkan pernah kami lupakan. Hujan di luar semakin deras, namun yang terdengar paling jelas di telingaku adalah detak jantungku sendiri. Jarak antara aku dan Tante Rani nyaris tidak ada lagi. Kami duduk begitu dekat hingga aku bisa merasakan hangat tubuhnya menembus kain tipis kaos yang ia pakai malam itu. Tante Rani menatapku lama. Tatapannya dalam,
seolah mencari sesuatu yang ia sendiri tidak berani sebutkan. Tangannya masih menyentuh lenganku, dan ia tidak menariknya kembali. Justru, perlahan-lahan ia menggenggam sedikit, seakan butuh pegangan. "Adi," katanya pelan, hampir bergetar. "Tante kadang takut." "Takut kenapa, Tan?" tanyaku dengan suara yang ikut melembut. "Takut kalau tante salah melangkah. Salah merasa. Salah berharap." Ia tersenyum pahit sambil menunduk sebentar. "Tante ini wanita yang tinggal sendirian. Orang-orang suka salah paham kalau lihat hal-hal yang gak seharusnya." Aku merasakan sesuatu mengikat dadaku. Bukan kasihan, lebih seperti keinginan untuk melindungi, sesuatu yang selama ini tidak pernah terpikir muncul terhadap dirinya. "Aku nggak akan salah paham, Tan," jawabku mantap. Ia kembali menatapku, dan aku tahu, malam itu, apapun yang ia pendam selama ini, semuanya terlihat jelas dari matanya. Keinginan, kesepian, kerinduan akan kedekatan, dan sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. "Adi," bisiknya, "kamu selalu hadir setiap kali tante merasa sendirian. Padahal kamu nggak pernah tahu." Aku mencondongkan tubuh sedikit. "Tahu apa?" Ia tersenyum kecil, senyum yang lelah tetapi jujur. "Kalau kehadiran kamu berarti buat tante." Perasaanku bergetar. Kata-kata itu terasa lebih dalam dari apapun yang pernah ia ucapkan dulu. Tante Rani kemudian menyandarkan punggungnya, namun tubuhnya semakin mendekat. Bahunya menyentuh bahuku. Nafasnya terasa di leherku. Dan untuk beberapa saat kami hanya diam, terjebak dalam ruang kecil yang dipenuhi perasaan yang tak mampu kami katakan dengan kata-kata. Ia kemudian berkata pelan, "Adi, jangan bilang apa-apa dulu. Cukup, di sini saja. Temani tante sebentar." Aku hanya mengangguk. Meski aku tidak mengucapkan apapun, tatapanku padanya menjelaskan segalanya. Aku melihat wajahnya memerah perlahan, seakan ia baru sadar seberapa dekat kami sekarang. Tante Rani mengangkat tangan kirinya, ragu-ragu, lalu menyentuh pipiku dengan sangat hati-hati. Sentuhan itu lembut, hangat, dan membuatku terpaku. Ia menyisir pelan rambut di samping pelipisku, seolah memastikan bahwa aku benar-benar ada di hadapannya. "Adi," suaranya bergetar tipis. "Kamu bikin tante lupa kalau kamu sudah dewasa." Kata-kata itu membuatku sulit bernapas. Karena malam itu, kami sama-sama tahu. Semua batas sudah mulai kabur. Dan tak seorang pun di luar sana tahu apa yang sedang terjadi di ruang tamu kecil itu. Ruangan itu mendadak terasa jauh lebih kecil dari biasanya. Seperti udara di dalamnya ikut menyesuaikan dengan jarak kami yang semakin memudar. Hujan di luar masih turun deras, tapi suara itu justru terdengar jauh, tenggelam oleh keheningan yang menggantung di antara kami. Tante Rani masih menyentuh pipiku. Sentuhan itu lembut, namun cukup untuk membuatku diam tak bergerak. Seolah seluruh tubuhku takut bergerak sedikit saja, karena mungkin sentuhan itu akan hilang. "Adi," katanya dengan suara setengah berbisik. "Tante tidak pernah segini dekat sama siapapun, sejak lama." Ia menarik tangannya perlahan, tapi hanya untuk meletakkannya di atas dadanya sendiri, seakan menunjukkan sesuatu yang ia rasakan. "Tante capek memendam semuanya sendiri," lanjutnya. "Capek pura-pura kuat, pura-pura nggak butuh siapa-siapa." Aku menelan napas panjang, mencoba menahan gelombang perasaan yang tiba-tiba muncul mendengar kejujurannya. "Aku ada, Tan," kataku perlahan. "Aku nggak pergi kemana-mana." Ia menatapku. Tatapan itu bukan lagi tatapan tetangga, bukan tatapan sosok dewasa kepada anak kecil. Tatapan itu milik seorang wanita yang akhirnya menemukan tempat untuk menyandarkan perasaannya. Perlahan, ia mendekat. Tubuhnya hanya sejengkal dari tubuhku. Nafasnya menyapu kulitku. Dan tanpa sadar, aku ikut condong ke arahnya. "Adi," suaranya hampir tak terdengar. "Kalau kamu duduk sedekat ini, tante bisa salah." Aku membalas pelan, "Kalau aku mundur pun, perasaan ini tetap ada, Tan." Ia terdiam. Mata kami bertemu. Lama. Sangat lama. Kemudian, ia menarik napas panjang dan bersandar sedikit ke arahku. "Kamu beneran gak takut?" tanyanya pelan. "Aku gak takut," jawabku jujur. "Justru aku takut, kalau malam ini selesai begitu saja." Tante Rani memejamkan mata sejenak, seolah kalimat itu menyentuh tempat paling rapuh dalam dirinya. Ketika matanya terbuka kembali, pandangannya berubah, lebih lembut, lebih berani, lebih jujur. "Adi," ia mengulurkan tangan, menyentuh jemariku. "Tante cuma minta satu hal." "Apa itu, Tan?" "Jangan jauhi tante setelah malam ini." Aku menggenggam tangannya sedikit, memastikan ia merasakan jawabanku tanpa perlu kata-kata. "Aku janji." Hening kembali menyelimuti kami, tapi kali ini bukan hening canggung.
Ini hening yang penuh ketertarikan dan kejujuran yang tidak lagi kami tutupi. Tante Rani menggeser tubuhnya hingga duduk tepat di sampingku. Bahunya bersandar pada bahuku, dan kepalanya perlahan bersentuhan dengan lenganku. Cuma sebentar, katanya pelan. Biarkan Tante merasa, ada seseorang di samping Tante malam ini. Aku memejamkan mata sebentar, lalu menjawab, aku di sini, Tan. Selalu. Dan malam itu, di rumah kecil yang selama ini terasa biasa saja. Segala rasa yang disembunyikan bertahun-tahun mulai menemukan jalannya. Kepala Tante Rani bersandar di lenganku, dan aku merasakan betapa hangat tubuhnya, betapa halus rambutnya menyentuh kulitku. Hujan masih turun di luar, tetapi suara derasnya malah membuat suasana di dalam rumah terasa semakin sunyi, sunyi yang tidak membuat canggung, melainkan membuat kami tenggelam dalam perasaan masing-masing. Tante Rani menutup matanya sambil menarik napas pelan. Aku bisa merasakan debar halus di dadanya yang naik turun seiring napasnya. Getaran kecil itu entah kenapa ikut memengaruhiku, membuat jantungku berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Adi, panggilnya dengan suara lembut yang mengguncang pikiranku. Ya, Tan, tanyaku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Jari-jarinya bergerak perlahan di sepanjang lengan bajuku, seolah menggambar sesuatu yang hanya ia mengerti. Sentuhan itu tidak pernah ia lakukan sebelumnya, dan jujur, membuatku sulit bernapas. Ada hal yang sudah lama Tante rasain, katanya perlahan, tapi Tante selalu tahan, selalu simpan sendiri. Aku menoleh sedikit, tepat ke arah wajahnya yang masih bersandar. Apa itu, Tan? Ia membuka matanya perlahan, menatapku dari jarak yang begitu dekat hingga aku bisa melihat bayangan lampu kecil di bola matanya. Tante suka keberadaan kamu, Di, katanya dengan kejujuran yang mengalir begitu saja. Suka lihat kamu pulang, suka dengar cerita kamu, suka lihat kamu tertawa, meskipun Tante pura-pura biasa saja. Aku tertegun. Kata-kata itu terasa begitu tulus sampai membuat dadaku hangat. Tante, aku berhenti sejenak, bingung merangkai kalimat. Kenapa nggak pernah bilang dari dulu? Ia tersenyum lemah. Karena Tante takut. Takut kamu lihat Tante cuma sebagai tetangga, atau tante-tante sebelah. Takut kamu menjauh kalau Tante terlalu jujur. Aku menggeleng pelan. Aku nggak akan menjauh. Ia menatapku lama, seolah memastikan aku tidak hanya berkata tanpa arti. Kemudian ia duduk sedikit lebih tegak, tetapi tetap dekat. Tangannya kini berada di atas lututku, ringan tapi jelas terasa. Adi, suaranya pelan tapi mantap. Kalau kamu merasa nggak nyaman, bilang ya. Tante nggak mau kamu salah paham. Aku mengambil tangannya perlahan dan memegangnya. Aku nyaman, Tan. Justru, aku nggak pernah ngerasa sedekat ini sama siapapun akhir-akhir ini. Matanya melembut. Ada sedikit lega di sana, bercampur rasa hangat yang sulit dijelaskan. Tante senang dengarnya, katanya sambil menundukkan kepala sebentar. Malam ini, entah kenapa Tante ngerasa lebih berani. Nggak apa-apa, jawabku. Aku juga ngerasa hal yang sama. Hening. Tapi bukan hening kosong. Hening itu adalah bahasa yang hanya dipahami dua orang yang hatinya sedang terbuka untuk satu sama lain. Lalu, perlahan, Tante Rani merapatkan tubuhnya lagi. Bahunya menyentuh bahuku, tangannya tetap berada dalam genggamanku. Nafasnya hangat, begitu dekat. Adi, bisiknya. Tante nggak mau malam ini cepat selesai. Aku menatapnya, mengangguk pelan. Aku juga nggak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kami sama-sama tidak menahan apa yang selama ini kami simpan jauh di dalam hati. Hujan mulai mereda perlahan, tetapi di dalam rumah itu, justru debar kami berdua semakin terasa jelas. Ruang tamu kecil tersebut seakan menjadi saksi dari dua hati yang selama ini diam, kini mulai bicara tanpa kata-kata. Tante Rani masih menggenggam tanganku. Genggamannya lembut, tetapi hangat dan penuh arti. Tidak ada lagi keraguan di matanya, hanya kejujuran yang lama ia pendam. Adi, panggilnya lagi, suaranya pelan namun bergetar. Tante takut kalau kamu salah paham, kalau kamu mengira Tante cuma kesepian. Aku menggeleng. Aku tahu, Tan. Kamu bukan tipe orang yang mendekat cuma karena kesepian. Ia tersenyum kecil. Tante lega dengarnya. Aku memperhatikan wajahnya dari jarak dekat. Garis-garis lembut di pipi, mata yang sedikit sayu karena lelah, rambut yang jatuh menutupi sebagian kening, semuanya terlihat begitu natural, begitu nyata. Dan entah kenapa, malam itu, justru membuatku semakin ingin mengenalnya lebih dalam. Tante Rani lalu memegang bagian dadanya sendiri, seperti menenangkan dirinya. Sejujurnya, Tante sudah lama memperhatikan kamu, katanya pelan. Tapi Tante selalu tahan diri. Tante pikir, nggak pantas kalau Tante merasa seperti itu.
Aku mengerutkan kening. Kenapa nggak pantas? Karena kamu lebih muda dari Tante, jawabnya jujur. Karena kamu selalu lihat Tante sebagai tetangga, bukan sebagai wanita. Aku menarik napas. Tan, usia itu cuma angka. Ia menatapku, kali ini lebih lama. Kamu yakin? Aku yakin. Suaraku keluar stabil, tanpa keraguan. Karena kalau masalahnya cuma itu, aku nggak peduli. Tante Rani memejamkan mata sebentar, dan ketika ia membukanya lagi, ada kilau yang berbeda, lebih lembut, lebih hangat, seperti seseorang yang baru saja mendapat jawaban yang selama ini ia tunggu. Adi, ucapnya lirih, kamu tahu nggak, malam ini kamu bikin Tante ngerasa dihargai. Aku menelan suara yang ingin keluar dari tenggorokanku. Ada sesuatu di balik kata-katanya yang menyentuh bagian terdalam hatiku. Tante selalu terlihat kuat, kataku. Tapi nggak ada orang yang benar-benar kuat sepanjang waktu. Kadang, orang kuat juga butuh sandaran. Ia mengangguk pelan, lalu menggeser tubuhnya sedikit ke arahku. Jarak kami kini hanya beberapa jari. Nafas kami saling bertemu di tengah. Tante Rani menatapku dalam, lalu berkata, boleh nggak? Tante jujur sekali ini saja? Aku menjawab tanpa ragu, boleh, Tan. Ia menghembuskan napas pelan, lalu berkata dengan suara yang hampir membuatku kehilangan kata-kata. Kalau saja Tante boleh memilih, Tante ingin malam ini tidak berhenti. Aku terpaku. Jantungku berdetak lebih cepat. Dan tanpa sadar, aku meraih tangannya lebih erat. Aku juga, jawabku jujur. Tante Rani tersenyum, senyum yang berbeda dari semua senyum yang pernah ia berikan sebelumnya. Senyum seorang wanita yang akhirnya membiarkan dirinya merasakan apa yang selama ini ia hindari. Ia lalu meletakkan kepalanya di bahuku sekali lagi, kali ini tanpa keraguan, tanpa menjaga jarak. Dan di tengah kehangatan itu, aku sadar, malam ini sudah mengubah segalanya. Bukan hanya perasaan kami, tapi cara kami melihat satu sama lain. Kepala Tante Rani yang bersandar di bahuku terasa semakin berat, bukan karena lelah, tapi karena ia akhirnya berhenti menahan semuanya sendirian. Hujan di luar sudah mereda menjadi gerimis, tapi justru membuat suasana di dalam rumah terasa lebih tenang, lebih damai, lebih berani. Beberapa menit kami hanya diam, menikmati kedekatan yang seolah datang begitu alami. Tidak ada kecanggungan, tidak ada ketakutan. Hanya dua hati yang saling memahami tanpa perlu menjelaskan apapun. Aku nyaman, Tan, kataku pelan. Tante Rani mengangkat wajahnya sedikit, menatapku dari sudut matanya. Sorot itu lembut, tetapi penuh sesuatu yang jarang ia tunjukkan, kerinduan akan kehadiran seorang pria di dekatnya. Padahal Tante takut kamu bakal ngejauh setelah ini, ujarnya lirih. Aku menggeleng pelan. Mana mungkin aku ngejauh, Tan. Justru, aku ngerasa baru benar-benar kenal Tante malam ini. Ia tersenyum kecil, senyum yang membuat pipinya sedikit merona. Kamu tahu nggak, Di, sejak beberapa bulan lalu, setiap kali kamu mampir, rumah ini kerasa beda. Beda gimana? Lebih hidup, jawabnya tanpa ragu. Tante bukan cuma senang kamu bantuin ini itu. Tante senang, lihat kamu ada di sini. Dengar suara kamu. Lihat kamu duduk di kursi yang sama setiap sore. Katanya sambil menatap kursi rotan tempat aku duduk tadi. Tante sering banget pura-pura sibuk, padahal cuma mau nunggu kamu lewat di depan pagar. Aku tertawa kecil, tidak percaya ternyata ia menyimpan hal seperti itu. Tan, kalau gitu, kenapa selama ini Tante jaga jarak banget? Ia menarik napas panjang. Karena Tante takut kelewatan batas. Takut kamu salah paham, takut orang ngomong macam-macam, takut Tante bikin kamu nggak nyaman. Aku balas menatapnya. Tapi malam ini, Tante nggak jaga jarak sama sekali. Ia memalingkan wajah sebentar, pipinya memerah. Kemudian ia menjawab pelan, malam ini, Tante capek pura-pura kuat. Ada kejujuran dalam suaranya yang membuat dadaku terasa hangat. Tante Rani menatapku lagi, kali ini lebih dekat. Dan kamu hadir kayak, jawaban dari sesuatu yang Tante nggak pernah berani minta. Tangan kami masih saling menggenggam. Dan entah karena keberanian atau kebutuhan, ia menggeser tubuhnya sedikit lagi sampai lututnya menyentuh lututku. Adi, panggilnya pelan. Ya, Tan, malam ini kamu bikin Tante merasa diperhatikan. Aku mengangguk pelan. Aku memang memperhatikan, Tan. Sejak kapan? Tanyanya dengan nada yang lirih, nggak menuntut, hanya penasaran. Aku tidak langsung menjawab. Aku mendekat sedikit, hanya beberapa sentimeter, cukup agar ia bisa melihat kesungguhan dari jarak dekat. Sejak aku sadar, kalau kehadiran Tante selalu bikin rumahku terasa bukan satu-satunya tempat aku ingin pulang. Tante Rani terdiam. Mata itu melembut hingga terlihat bergetar. Ia tidak mengatakan apapun,
Tapi aku tahu, kata-kata itu masuk jauh ke dalam hatinya. Perlahan, ia kembali menyandarkan kepalanya di bahuku. Tapi kali ini berbeda. Bukan karena kesepian. Bukan karena butuh ditemani. Melainkan karena ia memilihku. Dan malam itu, tanpa perlu gerakan besar atau kata-kata berlebihan, kami berdua sama-sama menyadari bahwa hubungan kami tidak mungkin kembali seperti semula. Pagi itu udara Solo terasa lebih sejuk dari biasanya. Roni berdiri di depan rumah orang tuanya sambil merapikan baju koko sederhana yang ia kenakan. Di dalam rumah, keluarganya sedang sibuk menyiapkan sambutan kecil untuk tamu istimewa yang akan datang dari jauh. Hari ini, untuk pertama kalinya, orang tua Roni akan bertemu langsung dengan wanita yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita sang anak. Janda kaya asal Arab Saudi yang membuat takdir Roni berubah begitu cepat. Tak lama kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah. Roni cepat melangkah keluar. Di sana, Fatimah turun dari mobil dengan gaun sederhana berwarna lembut dan kerudung tipis yang membuat aura keibuannya semakin terasa. Meski terlihat anggun, Roni melihat bagaimana wanita itu berusaha menahan gugup. Bagaimanapun, ini adalah momen yang sangat penting. "Apakah aku terlihat baik?" tanya Fatimah dengan suara lirih. "Lebih dari cukup," jawab Roni sambil tersenyum hangat. "Ibu dan ayah pasti menyukaimu." Dengan langkah pelan, mereka masuk ke dalam rumah. Begitu Fatimah tiba, ibunya Roni langsung menyambut dengan ramah, lebih hangat daripada dugaan siapapun. Meski ada rasa canggung, senyuman kecil mulai muncul satu persatu. Ayah Roni bahkan mempersilakan Fatimah duduk di kursi tamu terbaik milik keluarga. Obrolan dimulai dari hal-hal sederhana, perjalanan, cuaca, dan bagaimana kehidupan Fatimah di Arab Saudi. Namun perlahan, semuanya mengalir lebih jujur, lebih tulus. Dan pada satu titik, Ibu Roni memegang tangan Fatimah sambil tersenyum lembut. "Kalau kamu benar-benar sayang sama anakku, kami menerima kamu," katanya pelan. Fatimah menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku sangat menghormati keluarga ini, dan aku sungguh menyayangi Roni." Roni hanya bisa diam, dada sesak oleh rasa syukur. Untuk pertama kalinya, ia melihat dua dunia yang berbeda itu akhirnya menyatu dalam satu ruangan, satu tujuan, satu restu. Momen itu menguatkan segalanya, hubungan yang dulu hanya misteri penuh kecanggungan kini mulai menemukan bentuk yang lebih indah. Hari itu berakhir dengan tawa hangat dan cerita panjang. Pertemuan yang awalnya menegangkan berubah menjadi awal babak baru dalam hidup mereka. Sebuah langkah besar menuju masa depan yang tidak lagi samar. Sore itu, langit Solo memerah indah, seolah sedang merayakan sesuatu yang besar. Roni dan Fatimah berjalan berdampingan di sepanjang jalan kecil menuju sawah belakang rumah. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah yang khas, membuat suasana terasa damai dan hangat. Fatimah menatap hamparan hijau itu dengan mata berbinar. "Tempat ini terasa seperti rumah," ucapnya lirih. Roni tersenyum kecil. "Kalau kamu mau, tempat ini memang bisa jadi rumahmu. Rumah kita." Fatimah menoleh, wajahnya memerah pelan. Ada campuran bahagia, gugup, dan lega di matanya, sesuatu yang sudah lama tidak ia tunjukkan kepada siapapun. Roni berhenti berjalan, lalu berdiri menghadapnya. Di saat itu, dunia seolah berhenti berputar. "Fatimah," ujarnya pelan namun mantap, "terima kasih sudah datang sejauh ini. Terima kasih sudah percaya padaku, dan mau menerima keluargaku." Roni menarik napas. "Kalau kamu siap, aku ingin kita melanjutkan hubungan ini ke langkah yang lebih serius." Fatimah menatapnya lama. Angin membuat kerudungnya berkibar lembut, wajahnya terlihat sangat tenang. "Aku sudah siap sejak lama, Roni," jawabnya. "Aku memilih kamu bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena ketulusanmu." Ia tersenyum, lembut dan penuh keyakinan. "Kalau kamu mau, aku ingin menjadi bagian dari hidupmu." Roni tidak bisa menahan senyum lebarnya. Di tengah sawah yang sunyi itu, dua hati yang datang dari dunia berbeda akhirnya bertemu pada titik yang sama. Sebuah keputusan besar telah diucapkan, tanpa keraguan, tanpa tekanan. Hanya ada ketulusan. Malamnya, keluarga Roni kembali berkumpul. Fatimah duduk di antara mereka, tampak jauh lebih rileks dibanding sebelumnya. Ayah Roni berbicara dengan suara berat namun penuh kebanggaan. "Kalau kalian sudah mantap, kami siap merestui," katanya. Fatimah menunduk, menahan haru. Roni menggenggam tangannya di bawah meja, memberi kekuatan. Dan dengan satu kalimat sederhana, hidup mereka berubah selamanya. "Kami siap menikah," kata Roni tegas. Suasana hening beberapa detik. Lalu disusul senyum, doa, dan rasa lega memenuhi ruangan.
Malam itu menjadi saksi bagaimana dua manusia yang ditempa jarak, perbedaan budaya, dan perjalanan panjang justru menemukan rumah satu sama lain. Roni memandang Fatimah yang tertawa kecil bersama ibunya. Hatinya terasa penuh. Ia pernah menjadi sopir di negeri orang, menjalani hidup yang keras dan penuh ketidakpastian. Namun takdir membawanya pada cinta yang tak pernah ia duga. Cinta yang tidak melihat latar belakang, hanya melihat kejujuran. Mereka tidak tahu seperti apa masa depan nantinya. Tapi satu hal mereka yakini, apapun yang terjadi, mereka akan menjalaninya bersama. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan yang sesungguhnya.